Shalom saudara dikasihi nama Tuhan. Selamat bertemu kembali kita dalam saluran ini saudara, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya damai yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta pertolongan dan perlindungannya yang memberkati seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini saudara. Sebelum kita masuk dalam doa, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 5 ayat 7 saudara. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ucapan bahagia yang kelima saudara, murah hati. Kemurahan hati diartikan sebagai kebaikan hati, sifat kasih dan sayang saudara, kedermawanan. Kemurahan hati juga tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri dan baik hati kepada orang lain saudara. Murah hati dalam bahasa Inggris disebut merciful, bahasa Yunani disebut elemones, artinya iba saudara. Murah hati, sangat merasa kasihan, mudah terharu. Saudara, siapa orang yang murah hati? Orang yang murah hati adalah orang yang dermawan, sukanya membantu orang lain saudara, tidak bisa melihat orang lain susah. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi orang yang murah hati. Kemurahan hati adalah sifat yang diminta oleh Yesus kepada setiap kita, saudara. Untuk menjadi murah hati tidak bisa timbul dalam sekejap. Untuk memiliki sifat murah hati, kita harus belajar mempraktekkannya saudara. Mulai dari soal kecil, belajar menjadi orang yang murah hati. Dengan kemurahan hati, dunia di sekitar kita hidup akan menjadi tempat yang menyenangkan. Kita tidak akan segan untuk saling berbagi saudara, mengulurkan tangan untuk menolong sesama yang membutuhkan. Ada musuh yang harus kita kalahkan saudara. Untuk menjadi orang yang murah hati tidak mudah. Pada dasarnya manusia itu egois, mementingkan diri sendiri saudara. Berbagai dengan orang lain artinya miliknya akan berkurang. Ada yang hilang dari genggaman tangannya. Kita lupa, dulu juga kita menerima pertolongan dari orang lain, saudara. Mengapa sekarang kita sulit berbagi? Mengapa kita pelit berbagi? Musuh ada di depan kita. Musuh menghalangi kita untuk mau berbagi, saudara. Untukmu juga masih kurang begitu. Sang musuh yang bernama si egois mengingatkan kita saudara. Inilah tantangan yang harus kita kalahkan untuk bisa menjadi orang yang murah hati. Bayangkan saudara, tanpa bantuan orang lain, apakah kita bisa ada hari ini saudara? Bukankah begitu banyak tangan yang mau berbagi di masa lalu sehingga kita ada seperti hari ini? Apa yang Alkitab ajarkan mengenai murah hati? Saudara, menurut dunia, ramalan bintang mengatakan mereka yang murah hati adalah yang memiliki zodiak Leo, Sagittarius, Libra, Cancer, atau mereka yang lahir pada bulan-bulan tertentu sesuai ramalan bintang.
Saudara, ramalan ini bukan untuk jadi pegangan kita. Saudara, saya ulang kembali. Ramalan ini bukan untuk jadi pegangan kita, saudara. Kita baca dalam Ibrani 2 ayat 17. Kristus disebut sebagai orang yang elemon, yang penuh belas kasihan, dan imam besar yang setia, saudara. Belas kasihan yang Kristus bicarakan di sini adalah orang yang aktif berbuat kebajikan, bukan omdo atau omong doang, saudara. Kebajikan itu tidak ada nilainya sampai itu dinyatakan dalam perbuatan yang penuh belas kasihan. Saudara, kata bahasa Inggris menyebut elemonsenari, artinya berhubungan dengan amal atau sedekah atau sumbangan, saudara. Jadi elemon mengacu pada orang yang secara aktif berbelas kasihan atau orang yang penuh belas kasihan yang melibatkan pikiran dan tindakan, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi nama Tuhan, ada yang bernama William Barclay, penulis, saudara. Kata Ibrani Hesed untuk kemurahan, memiliki gagasan tentang kemampuan untuk masuk ke dalam kulit orang lain sampai kita dapat melihat sesuatu dengan matanya, saudara, memikirkan sesuatu dengan pikirannya, dan merasakan sesuatu dengan perasaannya. Luar biasa, saudara. Tidak sekedar berkata kasihan, saudara, berhenti hanya di bibir saja, saudara, supaya dilihat orang ia adalah orang yang baik hatinya, tetapi tidak kelihatan dalam perbuatannya. Hal ini sering terjadi, saudara. Ada orang yang begitu mudah mencucurkan air mata pada saat melihat orang yang menderita, tetapi hanya berhenti sampai di situ, saudara. Tidak ada kelanjutannya. Apa yang Yesus inginkan dengan ucapan berbahagialah orang yang murah hati, saudara? Ketika Yesus mengatakan berbahagia mereka yang murah hatinya, Dia sedang menunjuk kepada mereka yang menjadikan kemurahan sebagai gaya hidup dan mendemonstrasikannya, saudara. Hidup mereka bukanlah salah satu dari pertunjukan belas kasihan yang sesekali, tetapi yang terus menerus tanpa henti bermurah hati, saudara. Sebagai orang yang berprinsip bermurah hati itu sekali saja. Tidak heran kemurahan hati mereka terlihat sebagai kemurahan musiman, saudara. Jadi kemurahan adalah kasih dalam tindakan. Tidak bertindak, tidak berkemurahan, saudara. Tidak murah hati, tidak mengasihi, tidak menuruti perintah Tuhan. Sesimpel itu saja, saudara. Sederhana itu saja. Nah, kita mau melakukannya atau tidak? Kemurahan hati kita bagai magnet yang akan menarik kemurahan Tuhan turun dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Demikian renungan firman pagi hari ini, saudara. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih
atas pagi hari ini kami bangun dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bukan karena kebolehan kegagahan kami, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan memberikan kesempatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya tangan kasih-Mu selalu menjamah tubuh, roh, dan jiwa kami, supaya kami sembuh dari jasmani, sembuh dalam rohani. Tuhan, sebentar kami akan berangkat bekerja melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Berkati tutup bungkus pagari dan lindungilah kami Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih nama Tuhan, selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan saudara. Tetap semangat. Salam sehat, salam hebat. Bertemu kita kembali esok hari dalam saluran ini untuk kita bersekutu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Serta penghiburan diberikan Tuhan pada tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hati, dan sesuai dengan hikmat diberikan apa yang perlu, sukada aku berganti memperkuat iman. Tiap hari aku dibimbing, diberi rahmatnya tiap diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimban duka dengan suka dan menghibur yang sedih, yang namanya Raja